Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nurul Ain Maulani dari kelas PIAUD 2A UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Zulkarnain. Siapakah Zulkarnain itu? Apakah ia seorang nabi? Pertanyaan tersebut kerap terlontar ketika seseorang membacakan kisahnya yang termasuk dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi. Cukup banyak perbedaan pendapat di kalangan penafsir dan sejarawan terkait dengan sosok Zulkarnain. Selain itu, cukup banyak pula yang menyebutkan Zulkarnain bukanlah seorang nabi, melainkan hamba yang soleh. Seperti Imam Baqir pernah berkata, Zulkarnain bukanlah seorang nabi, melainkan hanya hamba yang soleh dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah dan nasib Zulkarnain telah diriwayatkan dalam Al-Quran. Kisahnya bersangkut paut dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang telah dipercaya akan turun ke bumi ketika hari kiamat. Al-Quran telah menguraikan cukup detail perihal sifat-sifat utama Zulkarnain, yakni pribadi bertauhid dan bertakwa serta menjunjung tinggi nilai-nilai belas kasih dan keadilan. Hal ini tergambar ketika Zulkarnain melakukan sebuah ekspedisi. Seperti diterangkan Al-Quran, ia mempunyai 3 ekspedisi penting, yakni ke bumi belahan barat, timur, hingga akhirnya ke daerah-daerah yang terdapat barisan pegunungan. Ia senantiasa berhadapan dengan berbagai kaum pada setiap ekspedisinya. Terkait ekspedisi ini, sebagai ahli tafsir percaya, Zulkarnain pergi dari arah timur menuju utara, hingga akhirnya ia sampai di sebuah gunung yang berampitan yang menjadi penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Di hadapan kedua gunung itu, dia menemukan suatu kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada Zulkarnain sehingga bahasa kaum yang asing itu dapat dimengerti olehnya. Kemudian, kaum itu pun mengeluh dan mengadu kepada Zulkarnain tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Kaum itu berkata, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran atau upah kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Zulkarnain pun mengabulkan permintaan mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia bangun sebuah benteng yang terbuat dari besi dan tembaga agar bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat menerobos ke dalam permukiman kaum tersebut. Seperti dia berkata, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Kisah tersebut menjadi refleksi betapa Zulkarnain adalah seorang mukmin yang bertauhid, penyayang, dan tidak menyimpang dari jalan keadilan. Sifat-sifat tersebut membuatnya mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab sosoknya adalah sahabat bagi para budiman dan pembuat kebajikan, namun musuh bagi para perusak dan buat kejahatan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.